Dengan amalan ini kita akan dirindukan oleh surga, dan empat-empatnya baik kita amalkan di Ramadan. Hadis dari Ibnu Abbas, riwayat dari Imam Tirmizi. Nanti boleh ditengok hadisnya. Pertama, yang membuat kita dirindukan oleh surga, talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan di sini akan ada program mengaji. Yang khatam Al-Quran akan dikasih hadiah. Entah berapa hadiahnya kita tidak tahu, tapi yang penting lakukan dulu baru bisa dibuka hadiahnya. Maknanya talil Quran, gemar membaca Al-Quran. Satu, Al-Quran tak pernah bosan ketika kita dengar. Dulu pernah saya ceritakan waktu kita membahas tafsir Al-Fatihah. Dalam sehari semalam kita sholat 5 kali. Yang 5 kali ini sama dengan 17 rakaat. Kata Nabi, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tak sah solat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Kalau sehari semalam 17 rakaat, berarti 17 kali Al-Fatihah kita ulang-ulang. Kalau dalam sebulan 30 kali 17, 510 kali kita ulang-ulang. Kalau setahun 365 kali 17, 6.205 kali. Ustadz kok pintar kali menghitungnya? Bukan, saya hitung dulu di rumah. 365 kali 17, 6.205 kali kita ulang-ulang dan kita dengar Al-Fatihah setahun. Kalau sekarang usia ibu nampak dari wajahnya 45, walaupun umur ibu 46, awet muda. Jadi kalau sudah 40 tahun umur, berarti sudah sholat selama 30 tahun. 30 kali 6.000, ratusan ribu kali kita mendengar dan membaca surah Al-Fatihah, dan Al-Fatihah bagian dari Al-Quran. Pertanyaannya, pernahkah kita bosan dengan Al-Fatihah? Ketika sholat kan, Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Pernah? Dan kelebihan Al-Quran pertama, tak pernah bosan ketika kita dengarkan. Yang kedua, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'du, urutan surah 13, nomor ayat 28. Fadilah dari Al-Quran menenangkan hati. Membaca Al-Quran menenangkan kolbu. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, hati mereka akan tenang kalau mereka ingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Salah satu daripada untuk menenangkan hati dengan zikir pada Allah. Zikir pada Allah salah satunya dengan membaca Al-Quran. Next, yang ketiga, kelebihan Al-Quran membaca adalah menjadi obat kepada kita. Dalam Al-Quran nama surahnya Al-Isra, urutan surah 17, nomor ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, dia sebagai obat, wa rahmatul lil mu'minin, penenang jiwa pada orang-orang yang beriman. Al-Quran baru jadi obat kalau dibaca, bukan ditulis di kertas. Ditulis di kertas, habis itu dibakar, masukkan ke kopi, setelahnya TBC. Bukan itu maksudnya. Al-Quran baru jadi obat kalau dibacakan, akan menenangkan hati. Itu janji Allah pasti, bukan janji caleg. Jadi maknanya jamaah yang mulia, yang ketiga Al-Quran menenangkan hati kita. Yang keempat, kalau ada orang baca Quran, apa sikap kita? Nama surahnya Bapak Ibu yang mulia Al-A'raf, urutan surah yang ketujuh, nomor ayat 204. Ini untuk adik-adik yang SD, yang SMP. Kalau ada orang baca Quran, inilah sikap kita. 2. Fa'idha quri al-Quran, kalau ada orang baca Quran, pertama, ansitu, diam. 2, wasma'u, dengar. Ketika sudah diam dan dengar, apa yang diberikan Allah? La'allakum turhamun, mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, yang pertama tadi, Al-Quran tak pernah bosan ketika kita dengar. Rasakan sendiri. Yang kedua, ternyata Al-Quran bisa menenangkan hati karena bagian daripada mengingat Allah. Yang ketiga, Al-Quran bisa menjadi obat. Yang keempat, mendengarkan orang yang baca Quran diturunkan Allah rahmat. Yang kelima, hadis Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi,
di hari kiamat kelak akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi ternyata Al-Quran bisa mensyafaatkan kita. Saya buat analogi Bapak Ibu biar kita bisa memahaminya. Ada ayat di surah Abasa, urutan surah 80, nomor ayat 33-37. Fa'idha ja'atis sohoh, apabila tiupan sangka